Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di mata kuliah Artificial Intelligence. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai neural network ya. Oke, apa sih neural network? Nanti akan kita lihat lebih jauh dan kita pelajari bagaimana neural network ya, apa dan bagaimana neural network tersebut. Oke, yang pertama kita harus pelajari mengenai neural network adalah sistem saraf itu sendiri ya. Neural network ini dia suatu sistem ya yang meniru cara kerja atau cara berpikir otak manusia. Maka kita harus mengenali terlebih dahulu bagian-bagian dari otak kita yang berfungsi untuk berpikir ya. Nah, bagian yang terkecil atau sel dari otak kita itu disebutnya neuron. Nah, sini kita akan membahas neuron itu terdiri dari apa saja. Di sini ada cell body, ada dendrites, mitochondria, axon, neural zones. Nah, ini kalau kita lihat, ini adalah contoh dari satu neuron ya, satu sel neuron. Yang ini adalah cell body atau inti dari sel. Nah, kemudian setiap ujung-ujung ini disebutnya dendrites ya. Kemudian yang ini adalah axon. Kita lewatnya. Nah, ini namanya nucleus ya. Kemudian ini nukleus. Ya, ini biasa disebut soma ya. Di sini ada proses kimia di dalam dendrites yang bekerja bagaimana dia bisa mentransfer informasi ya. Ada natrium ya. Jadi dendrites itu dia bisa bekerja atau ketika menerima arus listrik ya yang dihasilkan dari reaksi kimia di situ ya, maka dia akan mengirimkan arus listrik tadi ke dendrites yang lain ya, sehingga menghubungkan antara satu sel neuron dengan sel neuron yang lain gitu ya, sehingga membentuk suatu jaringan saraf baru. Jadi proses belajar itu menyebabkan kita atau otak kita ya membentuk suatu jaringan saraf baru. Dan semakin banyak jaringan saraf yang terhubung ya, maka itu akan semakin pintar katanya. Nah, ini bagian dari dendrites itu axon. Axon ini batang dari dendrites ya yang berhubung ke dendrites lain ya. Nah, yang penting dari suatu sel apa ini dendrites tadi ya, dan yang disebut dengan action potential. Nah, bagian terpenting dari neural network adalah mempelajari bagaimana si neuron tadi ini mengeluarkan suatu action potensial namanya. Apa itu action potensial? Ini kita lihat ya.
Ini satu sel neuron ya, tadi terdiri dari dendrit, cell body, dan axon. Dan yang ini adalah axon terminal. Nah, ini dia axon tadi membentuk suatu jaringan saraf ya, nerve system ini ke seluruh tubuh ya. Nah, dendrit ini dia mengeluarkan sinyal-sinyal elektrik tadi ya. Jadi kalau ada sinyal, dia akan berhubungan dengan dendrit yang lain dalam satu jaringan saraf ya. Nah, ketika dia mengeluarkan sinyal tadi, nah itu sebetulnya terjadi suatu reaksi kimia ya, seperti ini. Nah, ini di luar sel, ini di dalam sel. Di luar sel ada sodium, klorida, dan potasium. Ini zat kimia yang ada di luar sel. Proses chargingnya itu kita akan melihat action potensial itu sekitar 4 volt gitu ya. Di sini ada ukuran sekitar 70 volt. Makanya ketika kita berpikir, otak kita akan terasa panas ya, karena adanya reaksi kimia yang menimbulkan arus listrik di dalam dendrit tadi. Nah, yang sebetulnya ditiru oleh neural network adalah bagaimana meniru action potensial tersebut. Jadi dengan menggunakan rumus fungsi matematika ya. Nah, bagaimana action potensial tadi bisa membuat komputer berpikir seperti otak kita berpikir. Nah, ini kita lihat. Ini penjelasan reaksi kimianya ya. Itu terlalu panjang kalau kita lihat. Nah, sini penting ini action potensialnya. Nah, ya, perhatikan grafiknya itu muncul seiring terjadinya reaksi kimia di dalam sel tadi. Itu yang disebut action potensial. Ya, nah itulah bagaimana action potensial atau munculnya suatu tegangan listrik di dalam dendrites ya terjadi di dalam otak kita gitu ya. Itu yang menyebabkan kita berpikir. Jadi dendrites tadi saling terhubung ya,
tapi tidak sesederhana itu. Dia bisa terhubung kalau ada faktor-faktor yang memang membuat dendrites satu dengan dendrites lainnya bisa terkoneksi. Ada juga ada penghalang gitu ya, yang sehingga dia tidak bisa terhubung. Perhatikan dalam proses activation tadi ya, ada yang threshold ya, yang perlu diperhatikan ada grafiknya di sini. Nah, kalau udah sampai satu titik dia ada depolarization. Nah, sampai dia positif 30 volt millivolt sebetulnya. Kalau sampai 40 itu sangat panas sekali otak kita. Volt. Perhatikan ketika potasium keluar lagi dari inner cell ya ke outer cell, maka dia akan turun repolarization. Nah, inilah yang ditiru oleh neural network. Proses mulai dari threshold ya, depolarization, repolarization sampai hyperpolarization. Ini menggunakan fungsi-fungsi matematis. Yang mungkin grafik ini terlihat familiar ya. Kalau kalian belajar tentang fungsi ya di dalam matematika, tentu mempelajari grafik. Nah, inilah fungsi-fungsi tersebut. Bagaimana membangun fungsi yang bisa meniru proses activation tadi atau action potensial tadi. Sekarang kita kembali ke slide. Kita lihat jaringan syarat tiruan. Ini terdiri dari pengali atau multiplication ya, penambah dan selisih. Nah, jaringan saraf tiruan menyerupai otak manusia dalam dua hal, yaitu pengetahuan yang diperoleh JST atau singkatan dari jaringan saraf tiruan melalui proses belajar atau learning. Kemudian kekuatan hubungan antara neuron yang dikenal dengan synaptic wave ya, digunakan untuk menyimpan pengetahuan. Nah, ini replikasi dari neuron tadi ya, prosesnya di dalam neuron dibuat dalam bentuk fungsi matematis supaya bisa menghasilkan graf aktivasi tadi ya, syaratnya itu. Pertama ada beberapa layer. Yang pertama input signal ya, kemudian ada synaptic waves atau bobot. Jadi setiap input yang masuk itu memiliki wave ya, wave 1, wave 2 ya, sampai sejumlah banyaknya input. Ini disebut synaptic waves. Nah, kemudian ini adalah fungsi aktivasinya ya di sini. Pertama nih input tadi di akumulasi, dijumlahkan, di summing ya. Di situ ada bias yang menjadi variabel tambahan sini menentukan ini negatif atau positif gitu hasilnya ya. Dan activation function sini. Baru Y adalah outputnya.
Nah, jadi masukan dari saraf lain dikalikan dengan bobot dan kemudian diisi bersama atau dijumlahkan. Dan jumlah itu yang kemudian dibandingkan dengan sebuah tingkat atau threshold tadi ya. Threshold ini menentukan hasilnya positif atau negatif. Ya. Jika jumlah di atas threshold, outputnya 1. Kalau sebaliknya di bawah threshold, atau outputnya 0. Jadi pada dasarnya outputnya hanya 1 atau 0. Nah, threshold itu untuk menentukan, karena kalau dia 0, sekian dia mau dimasukkan kemana, ke 0 atau ke 1 gitu ya. Nanti kita menggunakan threshold. Nah, input bagi neuron direpresentasikan oleh vektor X dan Y sebagai bobot syaraf. Fungsi aktivasi merupakan jumlah dari perkalian X, yaitu input, dan Y atau wave ya. Nah, jadi ini bila W antara dua neuron bernilai positif, maka input neuron memberikan efek excitatory atau menguatkan. Sebaliknya, maka input neuron memberikan inhibitory atau meredam. Jadi ada fungsi inhibition ya, sedangkan inhibition itu untuk meredam, sedangkan excitatory untuk menguatkan. Jadi ketika dendrites tadi mengeluarkan sinyal, akan dipengaruhi oleh excitatory dan inhibitory. Apakah sinyal tadi akan diteruskan kalau dia excitatory, tetapi dia akan berhenti kalau ada inhibitory gitu. Nah, ini contoh jaringan saraf yang mengenai saudara kandung dan kenalan. Semuanya kecuali 2 yang menunjukkan bobot ada kala 1.0 ya, harusnya kan 1,5 atau minus 1,5. Nah, threshold adalah ditunjukkan di bagian dalam simpul tersebut. Kalau hasilnya seperti ini, makanya dia perlu threshold ya. Apakah dia ini masuk ke dalam siblings atau acquaintance. Nah, neural network yang sederhana itu adalah single perceptron neural network. Jadi hanya ada satu layer, satu inputnya mungkin bisa beberapa, tapi fungsinya hanya ada satu dan satu output. Ya, ada lapisan input dan lapisan output. Syaraf single perceptron ini merupakan model yang sederhana ya. Biasa digunakan untuk mengemulasikan fungsi logika not, or, and, nor, not, and, none. Sedangkan yang lebih kompleks yaitu multi-layer perceptron. Ya, multi-layer perceptron yang terdiri dari lapisan input, lapisan tersembunyi disebutnya hidden layer, dan lapisan output. Jadi hidden layer ini bisa lebih dari satu ya. Namanya dikatakan multi-layer. Nah, bila SLP tadi, single layer perceptron, digunakan untuk fungsi sederhana, maka MLP atau multiple layer perceptron digunakan untuk fungsi yang lebih rumit seperti exclusive OR. Jumlah lapisan pada lapisan tersembunyi bisa sangat banyak. Nah, implementasi dari JST atau jaringan saraf tiruan pertama adalah arsitektur. Pola koneksi antara neuron disebut arsitektur JST ya. Suatu JST biasanya terdiri dari lapisan input, 1 atau 2 lapisan tersembunyi, dan output.
dapat berupa SLP (Single Layer Perceptron) atau MLP (Multi Layer Perceptron). Nah, berupa berapa jumlah dan nilai input, wave, output, ya, itu tergantung dari kasusnya. Kemudian metode belajar, setelah arsitektur telah selesai, JST perlu belajar. Nah, belajar inilah yang meniru cara kerja otak manusia. Jadi ada proses training, learning, kemudian training. JST belajar dengan cara mengubah-ubah nilai wave, ya, sehingga output dari JST bisa sesuai. Ada dua jenis metode pembelajaran. Yang pertama supervised learning, kemudian ya, yang kedua unsupervised learning. Supervised learning adalah metode pembelajaran yang merupakan metode belajar dari contoh yang benar. Kenapa dia ada yang melakukan pengawasan, ya, supervisi. Jadi dalam metode ini si jaringan saraf neuron tersebut tidak belajar sendiri, tetapi diajarkan melalui contoh-contoh yang sudah ada, data yang sudah ada. Ya, contoh algoritmanya adalah backpropagation, least, mean, square. Sedangkan unsupervised learning, pada metode ini JST tidak diberikan contoh-contoh yang benar karena tidak ada yang mengajar langsung, ya, tidak mengawasi, tetapi mengandalkan analisa JST, ya, mengenali kesamaan dan perbedaan antara data-data input. Nah, di situ dia mengenali pola berarti. Ya. Contoh algoritmanya adalah key means clustering, Kohonen, HRT. Nah, contoh implementasi JST dalam aplikasi dunia nyata adalah aproksimasi fungsi atau function approximation, analisa regresi, ya, prediksi berkala, kemudian ada klasifikasi, pengenalan pola, ya, pattern recognition, ya. Misalnya pengenalan pola tulisan tangan, pengenalan pola huruf abjad, ya, macam-macam. Dan pemrosesan data seperti clustering, filtering, dan bahkan juga aplikasi game. Nah, berikut ini akan diberikan sekilas bagaimanakah representasi input untuk pengenalan pola angka dalam JST. Nah, di sini bisa kita lihat, ini adalah suatu matriks, ya, suatu matriks data terdiri dari kolom dan baris, ya, di mana masing-masing ada nilainya, ya. Nah, ini membentuk suatu pola, ya. Misalkan ini adalah baseline image, sebesar sini. Ya, ini adalah angka 6. Kemudian muncul format yang baru, tapi mendekati, ya, ada yang kurang, ada yang salah titik, ya, tapi masih dikenali sebagai 6. Kenapa? Adanya pattern recognition tadi. Terus ini recognize as 6 masih sama. Ini juga masih di recognize as 6. Kalau kita manusia mungkin udah bingung ini apa, ya. Kemudian ini recognize as 4. Ini recognize as 8. Kemudian yang satu ini masih di recognize 1, recognize as 1, recognize as 1. Nah, ini recognize as 7. Dan ini recognize as 5. Ini sudah nggak beraturan.
Nah, jadi dapat dilihat pada gambar sebelumnya, input yang berupa angka 6 direpresentasikan sebagai matriks berukuran 7x5. Untuk sel yang berwarna hitam akan dipresentasi sebagai biner 1, dan sel berwarna putih akan direpresentasikan sebagai biner 0. Maka metrik untuk representasi angka 6 pertama adalah seperti ini. Ya. Nah, ini akan menjadi baseline. Jadi kalau suatu image itu harus kita sesuaikan dengan matriksnya. Harus resolusinya yaitu 7x5 tadi. Karena itu pixel yang bisa diidentifikasi oleh si neural network tiruan ini. Kemudian tentukan nilai weight, harus ditentukan misalnya antara minus 0,5 sampai dengan 0,5. Nilai threshold misal antara 0,95 sampai dengan 1, ya, terdekat dengan sebaliknya. Setelah arsitektur selesai, JST kemudian dilatih. Algoritma belajar JST dapat dipilih di antara beberapa algoritma pembelajaran yang ada. Tujuannya yang diinginkan dari proses belajar adalah meminimalkan error dari kesalahan output yang sangat jauh dari output target, ya, atau output yang diinginkan masih bisa dikenali, ya. Jadi fungsi activation tadi, pattern recognition salah satunya. Nah, JST dapat dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman apa aja sebetulnya, C++, Visual Basic, Pascal, PHP bahkan, atau Python. Tapi ada juga satu framework, ya, yang bisa kita gunakan. Misalkan di bahasa Java ada Neurop, ya, atau di bahasa Python ada TensorFlow, ya. Tapi itu bukan hanya neural network, ya, di situ adalah lebih kompleks, machine learning, deep learning, ya. Bersama semua. Oke. Nah, nanti kita akan coba bagaimana mengimplementasikan neural network ini di dalam pemrograman. Insya Allah kalau kita bisa berjumpa lagi, saya akan lanjut videonya. Oke, demikian pertemuan kita. Kita membahas tentang neural network, ya. Ya, mungkin hanya itu saja yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.